Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menampilkan database roti gulung ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Aditya Diwanugraha, NIM 0029. Saya Yeriko NIM 0051. Saya Yudi Kawita 0015. Saya Ahmad Maulana Zaidi Badillah, NIM 0016. Saya Diken Zarzabila, NIM 0009. Kali ini saya akan memberikan pengertian dari SQL. Jadi SQL atau disingkat atau kepanjangan dari Structured Query Language adalah bahasa query yang dirancang untuk membantu dalam pengambilan dan mengelola informasi pada sebuah database. Untuk yang masih pemula dalam dunia IT, biasanya diartikan sebagai bahasa yang digunakan untuk mengakses sebuah data dalam basis relasional. Terkait dengan standarisasi SQL sudah ada sejak 1986 dan diinisialisasi oleh ANSI atau yang disebut American National Standard Institute. Hingga sekarang banyak sekali server yang dapat mengartikan SQL, baik database maupun software. Sejarah SQL. Pada bulan Juni 1970 atau sekitar 50 tahun, artikel dari Johnny Oracle yang merupakan peneliti dari Oracle membahas pengertian dari SQL. Dan yang kemudian muncullah istilah SQL atau yang disebut Structured English Query Language. Dan selang beberapa waktu saja, IBM juga meluncurkan proyek basis data relasional. Dikarenakan pengerjaan yang terlalu sulit, maka digantilah dengan nama SQL. Dan sesudah proses standarisasi telah selesai pada 1986. SQL mengalami perbaikan pada tahun 1989 dan pada tahun 92 muncul versi SQL versi 92 dan tahun 99 juga mengalami pembaruan dengan nama versi SQL 99. Namun yang paling banyak direferensikan dalam dunia IT adalah versi SQL 92. Fungsi SQL. SQL mempunyai fungsi dan dari bahasa pemrograman ini. Yang pertama fungsinya adalah dapat memanipulasi dan mengakses database. Fungsi yang kedua adalah mampu untuk mengeksekusi query. Yang ketiga adalah fungsi untuk mengatur hak akses user. Dipersilakan untuk Yeriko untuk melanjutkan presentasi. Untuk menampilkan database roti, kita perlu membuat tabel penjual. Jika sudah membuat tabel penjual, untuk mengaksesnya, perintahnya bisa dengan cara, Mas Adit bisa dibantu, select nama from penjual (2). Maka akan muncul nama-nama penjual dari roti gulung tersebut. Yang kedua, kita akan select nama pelanggannya bisa dengan perintah select nama from pelanggan. Nah, maka akan muncul nama-nama pelanggan yang akan membeli roti gulung. Yang ketiga, select usia dari penjual. Bisa dengan perintah select usia from penjual. Maka akan tersedia usia dari penjual tersebut. Bisa dilanjutkan dengan Juli untuk nomor 4 sampai 6. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Jericho. Saya akan menampilkan sebuah tabel perintah tersebut
digunakan untuk menampilkan nomor pelanggan dari tabel pembeli ya. Bisa dibantu Mas Adit. Jadi menggunakan select nomor from pembeli. Maka akan memunculkan hasil nomor-nomor dari pembeli tersebut. Seterusnya nomor 5 akan menampilkan sebuah nama penjual yang memiliki pelanggan. Jadi nanti tabel tersebut akan memunculkan sebuah nama-nama penjual roti gulung yang mempunyai pelanggan ya. Jadi menggunakan select nama pelanggan from pelanggan. Yang keenam akan memunculkan sebuah perintah untuk menampilkan harga yang kurang dari 100.000 atau di bawah 100 ribuan. Berarti sebuah harga roti yang di bawah 100 ribuan ya. Jadi menggunakan select from penjual where hasil kurang dari 100.000. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini nama nama itu nama-nama penjual, ini usianya yang jual, terus hasilnya hasil harga yang kurang dari 100.000. Bisa dilanjut, Mas Ibet. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuli. Untuk nomor 7, kita bisa menggunakan perintah select AVG. Nah, hasilnya akan seperti ini. Perintah ini digunakan untuk menampilkan rata-rata hasil penjualan roti. Yang nomor 8, kita bisa menggunakan perintah select sum. Nah, ini adalah hasil dari select sum dalam kurung hasil from penjual titik koma. Perintah ini digunakan untuk menampilkan jumlah keseluruhan dalam tabel penjualan roti. Selanjutnya nomor 9, kita bisa mengetik perintah select penjual. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan query dari tabel penjual, pelanggan, pembeli. Dengan menggunakan query satu tabel, kita bisa mendapatkan nama pembeli dan usia yang mengambil dari nama IBAT. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Niken untuk nomor selanjutnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari IBAT. Nomor 10. Jangan lupa dibantu ya Mas Adit. Select penjual.
Perintah ini digunakan untuk menampilkan jika mencangkup lebih dari satu tabel. Kita kadang dibingungkan field tersebut berasal dari tabel mana, maka dalam query dapat dilakukan tabel tersebut. Mohon maaf, dapat dilakukan perintah tersebut. Selanjutnya nomor 11. Select Perintah ini digunakan untuk menampilkan penampilan kolom yang berasal lebih dari satu tabel. Sudah, sekian. Monggo, Mas Adi dilanjutkan untuk penutupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.